Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam pelayanan Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Febriani Pinserolina Tarigan, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Shalom, wilayah pelayanan Pospelkes Sejahtera Samboja, Pospelkes Efrata Traktor 6, dan Pospelkes Torsina Senipah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu berdasarkan sabda bina umat pagi hari dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Dan sekiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman bagi kita dalam mengerjakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur atas pemeliharaan dan penjagaan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini kami boleh kembali mengecap berkat Tuhan di hari yang baru, di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan, sebagai pedoman, dan sebagai suluh bagi langkah kaki kami. Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengar, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya dalam kitab Keluaran pasal 13 telah diakhiri. Keluaran pasal 13 ini dengan keberhasilan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ya. Keluaran pasal 13 diakhiri dengan kisah di mana bangsa Israel berhasil keluar dari perbudakan Mesir oleh karena pertolongan Tuhan. Dan ada beberapa alasan mengapa Tuhan menghendaki Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kalau kita membaca dalam keseluruhan kitab Keluaran, alasan di mana Tuhan menghendaki Israel keluar dari perbudakan Mesir, pertama karena Tuhan mendengar seruan dan teriakan bangsa Israel.
Kedua, karena Allah mengingat kembali perjanjiannya dengan nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ketiga, karena Tuhan juga berkehendak untuk menyatakan kemuliaannya sehingga orang Mesir tahu bahwa dialah Tuhan. Lalu kitab Keluaran pasal 14. Sebagaimana yang menjadi bagian dalam pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Keluaran pasal 14 diawali dengan kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun setelah mereka berhasil keluar dari perbudakan Mesir. Namun ternyata Allah mengeraskan hati Firaun, Bapak Ibu Saudara. Hingga tentara Mesir kembali mengejar bangsa Israel sampai ke padang gurun. Bahkan sampai berhadapan dengan Laut Teberau. Dan pada saat itu bangsa Israel menjadi bingung. Mereka menjadi bingung karena mereka berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana di depan mereka ada Laut Teberau yang begitu luas, namun di belakang mereka tentara Mesir terus saja mengejar mereka. Dan dalam keadaan bingung, Musa berseru kepada Allah. Musa meminta pertolongan kepada Allah yang telah mengutusnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-16, jawaban Allah atas permohonan Musa. Allah berfirman, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang-orang akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat-tempat yang kering. Dan hal itu terjadi tepat seperti yang difirmankan Allah. Apa yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel adalah tepat seperti apa yang difirmankan Allah kepada Musa. Bahkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentara Mesir yang terus mengejar mereka hingga ikut menyeberangi Laut Teberau, mereka semua dibinasakan oleh Allah di tengah-tengah laut tersebut. Oleh karena air laut yang kembali berbalik pada keadaannya yang semula setelah semua orang Israel berhasil menyeberangi laut itu. Demikianlah bentuk penyertaan Tuhan atas persoalan yang dihadapi bangsa Israel. Dan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-19, Bapak Ibu, penyertaan Tuhan juga diwujudkannya berupa tiang awan yang berdiri di belakang mereka. Sehingga tanpa mereka sadari, tiang awan itu menimbulkan kegelapan. Dan tentara Mesir tidak dapat mendekati mereka. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kuasa Tuhan nyata bagi setiap orang percaya. Dan seperti perjalanan bangsa Israel yang tidak terlepas dari pertolongan Tuhan, maka kita pun demikian. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan untuk itu letakkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19, saya mau katakan bahwa bersabarlah di dalam pengharapan itu. Sebab Tuhan pasti bertindak. Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Segala pergumulan sakit, duka, hidup yang sulit, dan semua hal yang membuat kita bertanya mengapa ini terjadi. Suatu hari semua akan menjadi jelas dalam terang kasih Allah. Suatu hari kita akan menjadi mengerti akan maksud Tuhan. Allah yang penuh kasih akan memberi pertolongan bagi kita. Yang senantiasa kita lakukan adalah bersabar di dalam pengharapan akan pemulihan yang dari Tuhan. Dan tentunya dengan hikmat kita juga waspada agar kesehatan kita tetap terjaga. Bukan dengan rasa takut yang berlebihan seperti orang-orang yang tidak bertuhan. Melainkan waspada oleh karena hikmat yang dari Tuhan. Dan kelak pergumulan ini akan berlalu. Pandemi COVID-19 akan berlalu. Yakin dan percayalah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kembali menguatkan kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sadari bahwa diri kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan Yesus, di tengah-tengah pergumulan menghadapi pandemi COVID-19, kami berseru hanya kepadamu, kami bermohon akan kasih Tuhan yang boleh menyatakan pemulihan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, nyatakanlah pemulihan-Mu bagi kami. Tuhan, berikanlah hikmat bagi kami agar kami tetap boleh berwaspada diri, menjaga kesehatan, dan Tuhan juga berikan hikmat bagi para pemerintahan kami. Tuhan berkati para pemimpin negara ini agar mereka boleh melaksanakan segala sesuatu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh mengupayakan segala yang terbaik bagi negara ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini terbaring di rumah sakit, mereka yang masih menghadapi masa karantina, isolasi mandiri, ataupun mereka yang saat ini bergumul oleh karena duka, sebab mereka telah kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan, kami hanya berserah kepadamu sebagai manusia yang lemah. Tuhan Yesus, nyatakanlah kembali pemulihan bagi kami. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan, hanya kepadamu lah kami bermohon, sebab kami percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk kembali boleh beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam rumah Tuhan, di gereja kami kembali. Tuhan Yesus, tolong izinkanlah kami untuk dapat beribadah kembali di tempat-tempat peribadahan oleh karena situasi yang sudah membaik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keberadaan kami pada saat ini. Biarlah segala apa yang kami kerjakan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Segala apa yang kami kerjakan, maka semuanya mendatangkan kebaikan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk menyampaikan doa permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.